Di tengah gemerlap pesta perayaan kenaikan jabatan suaminya, Senja terdiam saat Pras menggandeng wanita lain ke atas panggung, bukan sebagai rekan bisnis, tapi sebagai kekasih baru. Semua mata tertuju padanya, menanti reaksinya. Namun, alih-alih menangis, Senja justru menyalakan proyektor dan mempermalukan keduanya di depan semua tamu. Tapi apa yang sebenarnya ia rencanakan setelah malam itu? Hujan turun pelan sore itu. Langit berwarna kelabu, seperti enggan membiarkan mentari menyinari bumi. Di balik jendela rumah sederhana yang didekorasi dengan rak-rak buku, lilin aromaterapi, dan tanaman gantung, Senja duduk dengan tangan sibuk melipat pakaian suaminya. Setiap helai kemeja itu ia rapikan dengan penuh perhatian, seolah setiap lipatan adalah bentuk cintanya yang diam-diam tak pernah habis. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan lelah yang tak pernah diucapkan. Ia adalah tipe wanita yang tak suka mengeluh, bahkan ketika hatinya sendiri menganga. Mas suka yang ini, warna birunya lembut, ucapnya lirih, menyentuh salah satu kemeja Pras sebelum melipatnya dengan rapi. Senja bukan wanita yang dilimpahi kemewahan. Ia tak punya mobil mewah, tak punya perhiasan mahal, tapi ia memiliki satu hal yang selalu ia banggakan, cinta. Cinta yang ia berikan sepenuh hati untuk Pras. Pria yang ia nikahi dengan keyakinan dan mimpi bahwa mereka akan menua bersama. Dapur dan ruang tamu menjadi saksi betapa Senja selalu ada. Bahkan ketika Pras mulai sibuk dengan urusan kantornya. Pras dulunya adalah pegawai biasa. Dingin, tapi penuh semangat. Mereka membangun rumah tangga dari nol, tanpa bantuan siapapun. Senja bahkan rela menunda keinginannya untuk membuka galeri seni agar bisa fokus mendukung karir suaminya. Dulu, Pras selalu pulang dengan cerita tentang bos yang cerewet, rekan kerja yang licik, hingga rencana masa depan mereka. Tapi kini, Pras lebih sering pulang larut, dengan wajah letih dan mata yang enggan menatap istrinya lebih dari 5 detik. "Maaf, tadi rapatnya molor," ucap Pras suatu malam. Senja hanya tersenyum. Tak ada ciuman di kening seperti dulu. Tak ada pelukan hangat. Hanya suara gesekan sendok dan piring di meja makan yang menjadi latar percakapan mereka yang kian hari kian sunyi. "Aku masakin sayur asem kesukaan Mas," katanya lembut. Pras mengangguk, tapi tak menjamah makanan itu lebih dari 2 sendok. Lalu pergi ke kamar, membuka laptopnya, dan tenggelam dalam dunia yang seolah tak mengizinkan Senja masuk ke dalamnya. Senja masih bertahan. Ia menepis segala prasangka buruk. Baginya, pernikahan adalah tentang saling percaya. Ia tak mau menjadi istri yang curiga, apalagi mengekang. Tapi malam-malam sepi itu mulai menggerogoti hatinya. Ada yang berubah. Ada sesuatu yang tak sama. Ketika Pras mulai tak lagi memperhatikan cara Senja menata rambut atau mengenakan pakaian, Senja tetap berusaha tampil anggun. Ia mengenakan baju tidur yang dulu pernah membuat Pras tak berkedip. Namun kini, hanya sepi yang menatapnya kembali. "Apa aku mulai membosankan?" tanyanya pada bayangan di cermin. Sahabatnya, Rika, pernah berkata bahwa cinta bisa luntur jika tidak disiram dengan perhatian. Tapi Senja merasa ia sudah melakukan segalanya. Ia memasak, mencuci, menyambut Pras dengan senyum, dan selalu berusaha menjadi tempat pulang yang nyaman. "Aku cuma lagi sibuk, jangan terlalu dibesar-besarkan," ucap Pras ketika Senja akhirnya mengutarakan keresahannya suatu pagi. Kalimat itu seperti tembok yang menjulang tinggi. Senja tak bisa menembusnya. Ia hanya bisa mengangguk, menahan air mata yang menggenang. Tapi meski luka mulai mengikis, Senja belum menyerah. Setiap malam sebelum tidur, ia selalu menuliskan harapan kecil di buku jurnalnya. Semoga Mas Pras kembali seperti dulu. Semoga pernikahan ini tetap utuh. Ia menulis sambil menahan isak. Air mata jatuh, tapi pena tetap menari di atas kertas. Ia percaya, cinta yang tulus tak akan pernah kalah. Hingga suatu hari, sebuah undangan pesta datang. Dicetak di atas kertas tebal berwarna emas, lengkap dengan nama-nama penting yang akan hadir. Pesta itu dibuat oleh Pras untuk merayakan promosi jabatan yang telah lama ia incar. "Datang ya, aku pengen kamu lihat hasil kerja kerasku," kata Pras sambil menyerahkan undangan itu.
Ada seberkas harapan yang tumbuh dalam hati Senja. Ia pikir ini saatnya untuk kembali dekat. Ia pikir mungkin Pras hanya butuh waktu. Ia pikir, pesta ini bisa jadi titik balik rumah tangga mereka. Mas, aku senang akhirnya bisa lihat Mas mencapai semua ini. Ucap Senja sambil menyentuh tangan Pras. Pras tersenyum tipis, lalu kembali menatap ponselnya. Dan Senja tak tahu bahwa pesta itu bukan untuk mereka. Bahwa senyum itu bukan untuknya. Dan bahwa hatinya akan hancur dalam cara yang tak pernah ia bayangkan. Ia hanya tahu satu hal. Ia mencintai Pras. Dan ia akan datang ke pesta itu dengan sepenuh harapan. Tanpa tahu bahwa itu akan menjadi awal dari malam tergelap dalam hidupnya. Senja berdiri di depan lemari riasnya. Menatap wajahnya yang tak lagi semuda dulu. Ada garis-garis halus di sudut mata. Bayangan lelah di bawah kelopak, dan senyum yang mulai terasa asing bagi dirinya sendiri. Tapi malam itu, ia mencoba menepis semua itu. Dengan gaun berwarna merah marun yang elegan, rambut yang disanggul rapi, serta pulasan tipis pada bibirnya, Senja meyakinkan dirinya untuk tetap percaya. Ia ingin tampil sempurna di pesta itu. Bukan karena ingin pamer, bukan juga untuk menyenangkan orang lain, tapi demi Pras. Demi sebuah harapan bahwa suaminya masih peduli, masih ingat bahwa dirinya adalah wanita yang selalu ada sejak Pras bukan siapa-siapa. Mobil yang menjemput mereka malam itu datang lebih awal. Pras tak banyak bicara, hanya melirik Senja sekilas sebelum mengangguk kecil. "Kamu cantik." Kalimat itu seharusnya membuat Senja tersenyum, tapi entah mengapa hatinya justru terasa sesak. Ada nada dingin di sana. Bukan kekaguman seperti dulu. Lebih seperti basa-basi. Pesta berlangsung di sebuah ballroom hotel mewah, dipenuhi tamu-tamu penting yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Musik instrumental lembut mengisi ruangan, dan senyum-senyum penuh basa-basi bertukar dari satu wajah ke wajah lain. Senja berdiri di sisi Pras, mencoba menyesuaikan diri dengan suasana. Tapi di tengah keramaian, ia merasa seperti asing. "Mas Pras, akhirnya ketemu juga," seru seorang wanita muda sambil menepuk bahu Pras akrab. Senja menoleh. Wanita itu berdiri percaya diri dalam balutan gaun hitam berbelahan tinggi. Wajahnya cantik dengan riasan yang mencolok, senyumnya lebar, dan lengannya dengan mudah menyentuh lengan Pras seolah itu hal biasa. Pras tampak gugup sesaat, tapi segera tersenyum. "Senja, ini Widya, rekan kerja sekaligus project leader di divisi baru," kata Pras dengan nada yang dibuat-buat santai. Senja mengulurkan tangan, mencoba tetap sopan. Tapi saat Widya menyambut jabatan tangannya, mata mereka saling menatap, dan di sanalah Senja merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Dingin, licik, mengintai. Rasa itu terus membuntuti Senja sepanjang malam. Ia memperhatikan bagaimana Pras tertawa lebih lepas saat bersama Widya. Bagaimana tangan mereka kadang bersentuhan tanpa sengaja, dan bagaimana mata Widya seolah hanya memandang satu arah, ke arah Pras. Setiap detik yang berlalu, Senja merasa semakin kecil. Ia merasa hanya menjadi perpanjangan tangan dari masa lalu Pras. Dan kini, Pras seolah sedang melangkah ke kehidupan baru, tanpa mengajaknya ikut serta. "Senja, kamu gak apa-apa?" bisik Rika yang tiba-tiba muncul di sisi Senja. Sahabatnya itu datang sebagai undangan media partner. "Kenapa?" Senja berusaha tersenyum meski suaranya lemah. Rika menarik napas pelan, lalu menatap ke arah Pras dan Widya yang tertawa bersama seorang direktur. "Kamu harus hati-hati sama perempuan itu. Namanya udah sering disebut di kantor. Bukan cuma karena prestasinya, tapi juga karena kedekatannya sama Pras. Banyak yang ngomongin mereka." Ucapan Rika membuat Senja terdiam. Dunia seakan berputar lebih cepat dari biasanya. Ia memaksakan senyum agar tak menimbulkan kecurigaan, tapi dadanya sesak. Malam itu, saat mereka pulang, Senja tak bicara sepatah kata pun. Pras juga tidak. Mobil melaju di bawah gemerlap lampu kota, tapi suasana di dalam mobil terasa gelap. Setibanya di rumah, Pras langsung menuju kamar, melepas dasi dan membuka laptopnya seperti biasa. Senja berdiri di ambang pintu, menatap punggung pria yang dulu sangat ia percaya. "Aku mau tanya sesuatu.
Ucap Senja akhirnya. Suaranya lirih tapi tegas. Pras menoleh sebentar. Apa? Widya. Senja menatap mata Pras, mencoba mencari jawaban dari dalam sana. Kalian dekat. Pras tertawa kecil, tapi tawa itu terdengar seperti cemoohan. Ya ampun, jangan mulai deh. Dia cuma rekan kerja. Jangan terlalu sensitif, Senja. Tapi tatapan kalian beda. Kamu terlalu banyak mikir. Atau kamu yang terlalu pintar menyembunyikan. Pertengkaran kecil itu tak berlanjut. Pras memilih diam, lalu tidur lebih dulu. Senja duduk di sisi tempat tidur, menangis dalam diam. Tak ada kata maaf, tak ada pelukan, hanya jarak yang makin melebar. Hari-hari berikutnya, Senja diam-diam mulai mencari tahu. Ia menyelinap membuka laptop Pras saat suaminya mandi. Mencari jejak-jejak kecil di email, folder tersembunyi, atau file yang mungkin terselip. Ia tahu ia salah, tapi rasa curiga telah menumpuk menjadi bara. Dan di sanalah ia menemukan beberapa foto. Pras dan Widya dalam sebuah perjalanan dinas, terlalu dekat untuk sekadar kolega. Salah satu foto menampilkan tangan Widya menyentuh wajah Pras saat mereka tertawa di sebuah restoran. Senja menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Tubuhnya lunglai, tapi otaknya mulai menyusun sesuatu. Ia tak menangis. Tidak kali ini. Saat Pras keluar dari kamar mandi, Senja sudah berada di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Seolah tak ada yang berubah. Tapi dalam hatinya, ia menoreh satu keputusan. Ia akan bertahan. Tapi bukan untuk memperbaiki, melainkan untuk membalas. Bayangan Widya kini tak hanya menghantui malam-malamnya. Ia telah menjadi alasan bagi Senja untuk membuka mata dan melawan. Pagi itu, matahari memancarkan sinar hangatnya, tapi tidak ada kehangatan yang terasa di dalam rumah Senja. Segalanya terlihat rapi seperti biasa. Meja makan sudah tertata, aroma kopi memenuhi ruangan, dan Senja berdiri di dapur dengan celemek melingkar di pinggang. Tapi tak ada satupun dari rutinitas itu yang terasa nyata di hatinya. Senyum yang ia pasang hanyalah topeng. Setiap langkah, setiap tarikan napas, terasa seperti perjuangan. Ia berjalan dengan bayang-bayang Widya di kepalanya, mengendap dalam setiap sudut pikirannya, menghantui tiap detik kebersamaan mereka yang makin semu. Pras duduk seperti biasa, membuka koran, dan menyesap kopi buatan Senja. Ia tak menyadari bahwa istri yang duduk di depannya kini tak lagi menatap dengan cinta, melainkan kehancuran yang sedang ia telan perlahan. Kamu ada jadwal keluar kota lagi minggu ini? Tanya Senja dengan nada santai. Ya, 2 hari ke Bandung. Ada seminar. Sendirian? Gak mungkin. Pasti bareng tim. Tim? Ya, Widya juga ikut. Dia yang pegang semua materi presentasi. Senja hanya mengangguk. Tak ada emosi yang tampak, tapi dadanya sesak. Nama itu kembali disebut. Lagi-lagi dia. Malam harinya, saat Pras sudah tertidur, Senja kembali membuka ponsel suaminya. Dulu, ia tidak pernah tertarik menyentuh barang pribadi Pras. Ia percaya sepenuhnya. Tapi kepercayaan itu kini telah patah. Retak di bagian yang tak lagi bisa ditambal. Ia menemukan galeri tersembunyi, folder kecil bernama Project X, yang tidak akan mencurigakan siapapun jika tak tahu isinya. Namun saat folder itu dibuka, Senja mendapati puluhan foto Pras dan Widya, di kafe, di hotel, bahkan selfie berdua dengan ekspresi yang terlalu mesra untuk disebut rekan kerja. Namun yang paling menusuk adalah satu video pendek. Pras dan Widya tertawa di dalam mobil, tangan mereka saling menggenggam, dan Pras dengan jelas berkata, "Kalau kamu yang di sampingku, aku yakin akan lebih cepat naik ke atas." Kalimat itu seperti belati. Senja memeluk ponsel itu seperti seseorang memeluk peti mati. Air mata mengalir perlahan, tapi tak ada isakan. Tangisnya telah menjadi dingin, seperti niatnya. Keesokan harinya, ia mengunjungi sahabat lamanya, Raka, yang bekerja di bidang forensik digital. Ia menyerahkan ponsel Pras dan file-file yang berhasil ia salin. "Aku gak tahu harus mulai dari mana. Kak."
Tapi aku butuh bantuan. Aku butuh bukti. Sebanyak-banyaknya. Raka menatap Senja, terdiam sejenak. Sen, kamu yakin mau melanjutkan ini? Aku bisa bantu. Tapi kamu harus tahu ini bukan jalan yang mudah. Senja mengangguk. Tegas. Aku udah cukup sakit. Kak, aku udah cukup dihina. Sekarang aku harus ambil kendali. Raka setuju membantu. Ia mulai menelusuri jejak digital, menggali informasi dari email, lokasi GPS, dan log panggilan. Hari demi hari, folder berisi bukti-bukti itu semakin penuh. Foto reservasi hotel dengan 2 nama, pesan suara dengan nada menggoda, hingga percakapan eksplisit yang bahkan membuat Senja ingin menjerit. Namun, ia tak melakukan itu. Ia menyimpannya. Menata satu persatu potongan fakta yang akan menjadi senjatanya nanti. Di saat bersamaan, Pras mulai mencium gelagat perubahan. Senja tak lagi banyak bertanya, tapi juga tak menunjukkan emosi. Ia hadir, tapi hampa. Senyum yang dulu hangat kini seperti garis tipis tanpa makna. Sen, kamu kenapa akhir-akhir ini dingin banget? Tanya Pras suatu malam. Kamu capek ya? Aku bisa bantu urus kerjaan rumah. Capek? Senja tersenyum kecil. Enggak, Mas. Aku cuma belajar. Belajar berhenti berharap terlalu banyak. Kalimat itu menggantung di udara. Pras hanya mengangguk tanpa benar-benar mengerti maknanya. Hari-hari berlalu. Senja mulai menyibukkan diri. Ia mulai kembali menulis, membuka naskah lama yang dulu ia tinggalkan demi mendukung Pras. Ia keluar rumah lebih sering, bertemu teman-teman lamanya, bahkan mulai aktif dalam komunitas seni. Ia tak pernah lagi menanyakan jam pulang suaminya. Tak pernah lagi menyiapkan baju kerja. Tapi setiap langkah itu justru membawa ketenangan. Karena kini ia tidak lagi berdiri sebagai istri yang menunggu, tapi sebagai wanita yang merancang panggung besar, bukan untuk merayakan Pras, melainkan untuk menguburnya dalam rasa malu yang tak akan pernah ia lupakan. Suatu malam, Senja duduk di ruang kerjanya, memutar kembali video-video bukti yang telah ia simpan. Ia tahu, saatnya belum tiba. Tapi ia sudah menyiapkan semuanya. Sebuah undangan pesta besar dikirim ke rumah. Kali ini bukan hanya perayaan kecil. Pras akan merayakan pelantikannya sebagai direktur divisi baru di perusahaannya. Undangan itu dicetak mewah, dengan daftar nama tokoh penting yang akan hadir. Dan di sana, dengan huruf yang jelas, tertulis, acara ini juga akan memperkenalkan sosok inspiratif yang menemani saya dalam perjalanan ini. Senja tertawa pelan. Sosok inspiratif? Ia tahu pasti siapa yang dimaksud. Tapi pesta itu bukan hanya milik Pras. Itu akan menjadi milik Senja. Panggungnya, waktunya, kebenarannya. Ia membuka laci mejanya, mengambil flash disk merah kecil yang telah ia simpan dengan hati-hati. Di dalamnya, seluruh bukti perselingkuhan Pras dan Widya telah dikemas rapi. Dan dalam hati, ia berbisik, kalian ingin panggung? Baik, tapi biarkan aku yang menentukan ceritanya. Senja berdiri di depan cermin kamar, menatap pantulan dirinya dalam gaun satin berwarna keemasan. Gaun yang ia pilih bukan sekadar pakaian pesta, melainkan pernyataan, ia masih layak bersinar. Rambutnya ditata sanggul rendah elegan, dan wajahnya dirias dengan nuansa lembut yang menonjolkan sisi keteguhan, bukan sekadar kecantikan. Hari itu adalah hari di mana Pras merayakan pencapaiannya. Sebuah pesta mewah di hotel berbintang dengan ratusan undangan dari kalangan atas. Para petinggi perusahaan, tokoh-tokoh penting, media, dan tentu saja Widya. Mas siap? Tanya Senja sambil mengenakan anting terakhirnya. Pras menatapnya sekilas. Kamu cantik, ujarnya singkat. Sekilas, Pras terlihat gugup. Tapi bukan gugup karena hendak tampil di depan banyak orang. Senja tahu, Pras tidak sedang bersiap untuk pesta kerja. Ia sedang mempersiapkan pengakuan yang akan menghancurkan hidup mereka berdua, tanpa sadar bahwa kehancuran itu telah lebih dulu dirancang oleh Senja. Ballroom hotel mewah itu dipenuhi gemerlap lampu kristal dan lantunan biola yang mengiringi langkah para tamu. Pras menyambut para hadirin dengan senyum lebar,
Sementara Senja berdiri di sisinya, anggun, tenang, dan diam. Semua orang memuji Pras malam itu. Jabatan barunya, kerja kerasnya, visi besar yang ia bawa. Tapi bagi Senja, kata-kata itu hanya gaung kosong. Ia tak mendengar pujian. Ia hanya menanti momen yang telah ia susun dengan cermat. Acara demi acara bergulir. Makanan dihidangkan. Gelas-gelas kristal beradu. Sorakan tawa memenuhi ruangan. Tapi ketika Pras naik ke atas panggung dengan mikrofon di tangan dan senyum penuh percaya diri di wajahnya, Senja tahu, ini saatnya. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam malam yang sangat berarti ini. Suara Pras bergema melalui pengeras suara. Senja berdiri tegak di antara para tamu. Tangannya menggenggam tas kecil yang menyimpan flash disk merah, kunci dari segalanya. Selama bertahun-tahun, saya berjuang keras untuk mencapai posisi ini. Tapi saya tidak sendiri. Di balik semua ini, ada seseorang yang sangat berarti, seseorang yang menjadi cahaya dalam perjalanan saya. Pras melirik ke arah kerumunan. Dan malam ini, saya ingin memperkenalkannya kepada kalian semua. Beberapa tamu mulai berbisik. Sorot lampu mulai bergerak, mencari sosok yang akan dikenalkan Pras. Widya. Satu nama itu saja cukup membuat seluruh ruangan terdiam. Detik berikutnya, tepuk tangan pun pecah. Sebagian karena terpaksa, sebagian lagi karena tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Widya melangkah naik ke panggung, dengan gaun hitam berkilauan dan senyum lebar di wajahnya. Ia menggandeng tangan Pras dengan percaya diri. Tapi tak semua tepuk tangan adalah penghargaan. Senja tak beranjak dari tempatnya. Ia hanya menatap, bukan dengan air mata, tapi dengan mata yang tajam. Wajahnya datar, hatinya beku. Dan saat Pras mulai menyampaikan betapa pentingnya Widya dalam hidupnya, Senja melangkah maju, perlahan. Langkahnya tenang, tapi menyita perhatian. Semua mata kini beralih padanya. Bahkan Pras tampak terkejut melihat Senja menaiki panggung tanpa undangan. Mas Pras. Suara Senja pelan, tapi jelas terdengar karena mikrofon terdekat yang otomatis menangkapnya. Pras mengernyit. Senja, turun. Ini bukan. Aku cuma ingin menyampaikan sesuatu pada para tamu. Ucap Senja dengan senyum lembut yang justru membuat suasana makin menegangkan. Widya melangkah mundur. Pras terlihat resah. Senja menoleh ke arah kru multimedia di belakang ruangan dan mengangkat tangannya. Raka, yang sejak tadi menyamar sebagai petugas dokumentasi, memberi kode lalu menekan tombol pada laptopnya. Tiba-tiba layar proyektor raksasa menyala. Musik berhenti. Ruangan menjadi hening. Dan disitulah semua dimulai. Cuplikan demi cuplikan video mulai bergulir. Pertama, rekaman Pras dan Widya berpelukan di dalam mobil. Disusul suara mereka tertawa, bercakap mesra, lalu potongan dari percakapan suara. Kalau kamu yang di sampingku, aku yakin akan lebih cepat naik ke atas. Kemudian, bukti reservasi hotel dengan nama mereka berdua. Disusul tangkapan layar dari pesan singkat yang terlalu vulgar untuk dibaca keras-keras. Ruangan berubah sunyi. Beberapa tamu menutup mulut. Lainnya saling bertukar pandang. Para petinggi perusahaan bergumam. Salah satu petinggi wanita terlihat berdiri. Matanya menyipit penuh kekecewaan. Wajah Pras memucat. Ia mencoba maju untuk mematikan proyektor. Tapi Raka telah mengunci sistem dari perangkatnya. Tak bisa dihentikan. Tak bisa disangkal. Widya menahan napas. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar. Ia mencoba berjalan turun dari panggung, tapi para tamu sudah menatapnya dengan jijik. Pras menggapai tangan Senja. Kamu gila. Kamu mau apa? Ha? Senja menoleh dengan senyum paling tenang yang pernah ia miliki. Aku hanya memperkenalkan dua tokoh utama di balik semua kesuksesan Mas Pras. Biar semua orang tahu, siapa sebenarnya kalian. Suasana meledak. Media mulai mengambil gambar. Para undangan mulai membicarakan dengan suara keras. Pras kehilangan kendali. Ia berteriak, memukul mikrofon. Tapi semuanya sudah terlambat. Aib mereka telah terbuka. Topeng mereka telah runtuh. Senja melangkah turun dari panggung,
melewati para tamu yang kini memberinya jalan. Tapi bukan sebagai istri yang terhina, melainkan sebagai perempuan yang berdiri di atas reruntuhan kebohongan dan menang. Malam itu, pesta berakhir bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan kehancuran. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Senja tersenyum. Beberapa hari setelah malam pesta yang menggemparkan itu, dunia Senja berubah drastis, bukan karena kehancuran, tapi karena kebebasan. Ia meninggalkan rumah itu tanpa pesan, tanpa perpisahan, tanpa air mata. Ia hanya membawa koper kecil berisi beberapa pakaian, buku harian, laptop, dan satu kotak kecil berisi flash disk merah yang telah membuktikan segala kebenaran. Rumah yang selama ini menjadi saksi bisu luka dan pengkhianatan itu, ia tinggalkan dengan langkah ringan. Pras panik. Ponsel Senja tak bisa dihubungi. Semua akun media sosialnya lenyap. Bahkan keluarga Senja pun tidak tahu kemana dia pergi. Tapi Senja tidak benar-benar menghilang. Ia hanya menjauh, untuk menyembuhkan, untuk menyusun ulang dirinya yang selama ini dikoyak pelan-pelan oleh cinta yang tak setia. Senja menumpang tinggal sementara di rumah salah satu teman lamanya di pinggir kota. Di sana, ia menata hidup kembali. Bangun pagi dengan tenang, membaca buku tanpa takut diganggu, dan yang paling penting, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia kembali menulis. Jari-jarinya menari di atas keyboard laptop setiap malam, menumpahkan semua rasa, luka, dan kejadian demi kejadian ke dalam cerita yang ia tuangkan dalam bentuk naskah. Tanpa menyebut nama, tanpa menyindir secara langsung, tapi cukup kuat untuk menggambarkan kebusukan dunia yang pernah ia tempati. Ia juga memulai kanal video pribadi, bukan sebagai penghibur atau pengeluh, melainkan sebagai narator yang bercerita. Cerita tentang perempuan yang dihancurkan, lalu bangkit. Tentang luka yang menjadi cahaya. Tentang cinta yang berubah menjadi perang batin. Tak butuh waktu lama, video-videonya viral. Bukan karena dramanya, tapi karena kejujurannya. Wajah Senja yang tenang, suara lembutnya, dan kisah pilu yang ia ceritakan berhasil menyentuh hati ribuan perempuan. Komentar demi komentar membanjiri kanalnya. Aku merasa ini tentangku. Akhirnya ada yang berani bicara seperti ini. Kak Senja, kamu bukan hanya kuat, kamu inspirasi. Sementara itu, Pras mengalami hal sebaliknya. Video dari pesta menyebar seperti badai di dunia maya. Tak hanya media gosip, bahkan portal berita bisnis pun mengangkatnya sebagai contoh buruk integritas seorang pemimpin. Perusahaan tempatnya bekerja segera melakukan investigasi internal. Reputasinya hancur, posisinya dibekukan. Widya menghilang dari kantor sehari setelah pesta. Konon, ia mengajukan pengunduran diri dengan alasan tekanan mental. Tapi para kolega tahu, itu bukan tekanan. Itu rasa malu yang menampar lebih keras daripada tamparan fisik manapun. Keluarga Pras pun ikut terguncang. Ibunya yang dulu memuja menantu setianya, kini malu untuk keluar rumah. Ayah Pras yang sangat menjaga reputasi keluarga bahkan menyuruhnya menjauh dulu dari rumah besar mereka. Pras terpuruk, dan untuk pertama kalinya, ia sendirian. Ia mencoba menghubungi Senja. Berkali-kali, ia kirim pesan, email, bahkan surat. Tapi tak ada balasan. Nomor Pras diblokir. Semua pesan masuknya berakhir dengan tulisan yang sama. Pesan tidak dapat dikirim. Di sisi lain, Senja justru berkembang. Tawaran kerjasama mulai berdatangan. Buku pertamanya diterbitkan dan laris. Ia diundang untuk menjadi pembicara di berbagai komunitas perempuan, bahkan mendapat undangan dari universitas sebagai pembicara tamu. Di balik layar, ia tetap menjaga hubungannya dengan Raka, yang selalu siap sedia memberikan dukungan dan informasi. Raka bukan hanya sahabat, tapi kini menjadi salah satu pilar terkuat dalam hidup Senja. Ia tahu batas. Ia tak mencoba mengambil hati Senja di saat luka masih menganga. Ia hanya ada, dan kehadirannya cukup. Malam itu, Senja duduk di balkon kecil rumah barunya, menyeruput teh hangat sambil menatap langit yang bertabur bintang. Angin malam menyapu pelan rambutnya. Ia membuka laptopnya, lalu menulis satu catatan kecil.
Dulu aku mencintaimu sampai aku lupa mencintai diriku sendiri. Tapi kini, aku telah kembali. Dan aku tidak lagi bergetar saat menyebut namamu. Saat itulah, notifikasi baru muncul di layar laptopnya. Email dari alamat tak dikenal. Judulnya hanya satu kata. Maaf. Senja membuka email itu. Isinya panjang. Pras menumpahkan semua penyesalan. Tentang kesombongannya, ketamakannya. Tentang betapa ia menghancurkan rumah tangga hanya demi kesenangan sesaat. Ia memohon kesempatan. Ia berkata ingin bertemu. Ingin memperbaiki semuanya. Senja menutup laptopnya perlahan. Tak ada amarah. Tak ada dendam. Tapi juga tak ada lagi ruang untuk Pras. Karena tangan yang dulu bergetar karena takut ditinggal, kini telah kuat untuk melepaskan, tanpa ragu. Sementara itu, Pras menghadiri rapat pemutusan jabatan. Ia kehilangan semuanya. Gaji besar, jabatan prestisius, nama baik yang dulu dibanggakan. Bahkan dalam rapat terakhir itu, salah satu direktur berkata dengan suara datar, "Kami butuh orang yang bisa menjaga nama baik perusahaan, bukan menciptakan skandal." Pras pulang dengan kepala tertunduk. Rumah yang dulu ia banggakan kini terasa seperti penjara. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah rak yang dulu dipenuhi buku dan bingkai foto kebahagiaan mereka. Semua telah hilang. Dan yang tersisa hanya suara kosong di dalam dirinya. Di luar sana, Senja berjalan di panggung seminar, mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang hitam. Wajahnya bersinar, bukan karena lampu panggung, tapi karena ketenangan yang lahir dari keteguhan. "Terima kasih sudah mau mendengar kisahku," ucapnya di akhir sesi. Seseorang di antara peserta seminar berdiri dan bertanya, "Kalau mantan suami Anda ingin kembali, apa Anda akan menerimanya?" Senja tersenyum. Tidak semua yang jatuh harus kita angkat kembali. Kadang, kita hanya perlu melangkah dan membiarkannya tertinggal. Dan ruangan itu hening. Lalu gemuruh tepuk tangan pecah mengiringi langkah Senja yang turun dari panggung. Ia tidak lagi terikat masa lalu. Karena tangan yang tak lagi bergetar, kini menggenggam masa depan yang ia pilih sendiri. Pagi itu, Senja menatap layar laptopnya dengan ekspresi yang tak bisa dibaca siapapun. Di inboxnya, sebuah undangan resmi dari salah satu jaringan media terbesar di negeri ini tertuju langsung atas nama dirinya. Mereka tertarik menjadikannya pembicara utama dalam acara penghargaan tahunan bertema, "Perempuan dalam Kepemimpinan dan Ketangguhan." Senja diam cukup lama. Bukan karena ragu menerima, tapi karena lokasi acaranya. Sebuah ballroom megah di jantung kota, tempat yang sama dengan pesta kenaikan jabatan Pras beberapa waktu lalu. Tempat di mana luka paling dalamnya lahir, tapi juga tempat awal kebangkitannya bermula. Ia terdiam sejenak, menghembuskan napas perlahan, lalu mengetik balasan sederhana. "Dengan senang hati, saya bersedia hadir sebagai pembicara." Beberapa hari berselang, Senja berdiri di depan cermin besar di ruang ganti belakang panggung. Ia mengenakan gaun satin biru tua, rambut disanggul elegan, wajahnya dirias dengan lembut, menampilkan kesan tenang dan dewasa. Aura baru terpancar jelas, bukan lagi perempuan yang dulu menangis dalam diam, tapi sosok yang memancarkan kekuatan dari luka yang telah ia sembuhkan sendiri. Tak lama, panitia mengetuk pintu. "Bu Senja, 5 menit lagi naik ke atas panggungnya." Senja mengangguk pelan, lalu melangkah. Tapi belum sampai ia benar-benar keluar dari ruang ganti, seseorang berdiri di hadapannya. Lelaki itu mengenakan setelan jas gelap, wajahnya tampak jauh lebih tirus, dan mata yang dulu angkuh kini basah, mengandung penyesalan mendalam. "Senja," ucap Pras, suaranya lirih. Langkah Senja terhenti. Pandangannya tajam. Tapi tak ada gejolak yang mendesak dari dadanya. "Tidak lagi. Aku hanya ingin minta waktu sebentar. Aku tahu aku tak pantas bicara di hadapanmu, apalagi setelah apa yang kulakukan." Pras menggenggam kedua tangannya dengan gugup, suara seraknya penuh tekanan. "Aku kehilangan semuanya. Senja, jabatan, rumah, keluarga. Bahkan Widya pergi entah kemana. Semua orang menjauhiku. Dan aku sadar,
Semua ini karena kebodohanku sendiri. Senja hanya diam. Tatapannya tak menunjukkan kebencian, tapi juga bukan simpati. Pras melanjutkan, suaranya bergetar. Aku nggak mau minta dimaafkan. Aku cuma ingin kau tahu, aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Dan setiap malam aku berharap waktu bisa diputar kembali, saat kau masih pulang dengan kopi dan senyuman hangat. Senja melangkah mendekat, lalu menatap mata Pras dalam-dalam. Kamu minta waktu untuk bicara? Tanyanya tenang. Pras mengangguk cepat. Sebentar saja. Aku sudah memberimu waktu. Bertahun-tahun. Tapi kamu habiskan semuanya untuk menyakitiku. Suara Senja pelan, tapi begitu tajam, menusuk. Aku bukan perempuan yang akan tinggal dalam cerita lama. Apalagi cerita yang penuh pengkhianatan. Pras terisak pelan, wajahnya memerah. Aku bukan siapa-siapa lagi, Senja. Aku bahkan takut bercermin. Bagus, jawab Senja sambil menegakkan bahu. Karena kini kamu bisa melihat siapa dirimu sebenarnya, tanpa topeng dan kebohongan. Seketika panitia kembali menghampiri. Maaf, Bu Senja. Waktunya naik ke atas panggung. Senja mengangguk. Sebelum melangkah pergi, ia menatap Pras sekali lagi. Kamu salah satu bagian dari kisahku. Tapi bukan akhir dari kisahku. Dan dengan langkah tegas, ia melangkah menuju panggung. Sorot lampu menyambut kehadirannya. Para tamu berdiri memberi tepuk tangan meriah. Ruangan besar itu bergetar oleh kekaguman dan penghormatan. Senja berdiri di podium, matanya menyapu seluruh hadirin. Di antara ratusan pasang mata itu, ia tahu Pras masih berdiri di belakang, menyaksikannya. Ia mulai berbicara. Beberapa orang mungkin mengenal saya karena kisah yang viral. Tapi bukan itu inti cerita saya. Yang penting bukan siapa yang menghancurkan kita, tapi bagaimana kita menyatukan kembali kepingan diri dengan tangan sendiri. Ruangan hening. Aku pernah mencintai seseorang begitu dalam hingga aku kehilangan diriku sendiri. Tapi yang tak pernah kukira, kehilangan itu justru mengembalikan aku pada kekuatan yang selama ini tersembunyi. Sorot mata para perempuan di ruangan itu penuh air mata. Tak sedikit dari mereka berdiri dengan kepala tegak, merasa tersambung secara batin. Aku tahu rasanya dikhianati, ditinggalkan, diremehkan. Tapi aku juga belajar satu hal, tidak semua yang pergi harus kembali. Ada yang hadir hanya untuk mengajarkan bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih dari sekadar maaf. Tepuk tangan membahana. Standing ovation terjadi di seluruh penjuru ruangan. Dari belakang, Pras hanya bisa menunduk. Ia ingin berlari ke panggung, ingin berlutut, ingin mengatakan semua penyesalan. Tapi ia tahu, waktunya sudah habis. Setelah acara usai, Senja turun dari panggung. Beberapa wartawan mengerubunginya, mengajukan berbagai pertanyaan. Tapi Senja hanya menjawab satu hal. Saya bukan korban. Saya pembelajar. Dan saya telah memilih untuk bangkit, bukan untuk kembali. Malam itu, Senja berdiri di depan ballroom sendirian. Ia menatap langit malam yang sama seperti malam pesta dulu. Tapi rasanya berbeda. Tidak ada perih, tidak ada luka. Hanya rasa lega dan damai. Dari kejauhan, Raka datang menghampirinya. Kamu luar biasa malam ini, ujarnya tulus. Senja menoleh, tersenyum kecil. Aku cuma bicara dari luka yang sudah sembuh. Raka menatapnya penuh arti, lalu berkata pelan. Kalau nanti kamu ingin memulai lembaran baru, aku di sini. Tapi kalau tidak pun, aku akan tetap di sini. Senja hanya menatap matanya, tidak menjawab, tapi senyumnya cukup meyakinkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Tidak lagi dibayangi masa lalu. Tidak lagi menunggu maaf atau keadilan. Karena keadilan terbesar adalah ketika dirinya tak lagi terikat pada rasa sakit. Langit senja berwarna jingga saat mobil hitam milik Senja berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit. Di kaca mobil, wajahnya terpantul samar, tenang, dewasa, dan tak lagi dibayangi amarah. Ia turun dengan langkah mantap,
menyapa satu persatu karyawan yang membungkuk hormat. Gedung ini bukan sembarang gedung. Nama besar yang terpampang di fasad depan, Senja Raya Group, menjadi simbol dari perjalanan panjang yang tak semua orang tahu luka-lukanya. Yang mereka lihat hanyalah hasil. Tapi di baliknya, ada air mata, pengkhianatan, dan keberanian untuk berdiri kembali. Bahkan ketika semua orang mengira ia akan hancur. Di dalam ruang kerjanya, Senja membuka tumpukan dokumen yang harus ia tanda tangani. Matanya tajam membaca setiap kalimat. Sejak membuka perusahaan konsultan bisnis berbasis digital, klien terus berdatangan, dari pengusaha pemula hingga brand besar yang ingin rebranding. Nama Senja menjadi jaminan kualitas, dan itu bukan karena koneksi, melainkan karena integritas dan kerja kerasnya. Namun siang itu, ia mendapat pesan singkat dari asisten pribadinya. "Bu Senja, ada tamu yang ingin bertemu." Ia bersikeras tidak akan pergi sebelum ibu menerima. Namanya Pras. Senja mematung. Ia menatap layar itu cukup lama sebelum menjawab. "Suruh tunggu." 15 menit. Lalu, ia berdiri dan berjalan ke arah jendela besar. Dari ketinggian, ia menatap kota yang sibuk, kehidupan yang tak berhenti. Ia mencoba meraba hatinya sendiri. Apakah ia siap bertemu Pras lagi? Setelah semuanya, 15 menit berlalu. Ia melangkah ke ruang tamu kecil di luar ruang kerjanya. Di sana, duduk seseorang dengan wajah lesu dan pakaian yang tak seformal dulu. Pras menatapnya begitu Senja muncul. Tapi kali ini, tak ada keberanian dalam sorot matanya. Hanya keraguan dan kesedihan yang menahun. "Senja," suaranya serak, seperti seseorang yang telah terlalu lama diam. "Aku dengar kamu ingin bertemu. Bicara singkat saja." "Aku sibuk," ucap Senja tanpa basa-basi, duduk berhadapan. Pras menunduk, mengatur napas. "Aku nggak mau minta maaf. Karena aku tahu, semua maaf di dunia pun nggak cukup untuk menebus luka yang kubuat. Tapi aku di sini, mau menyerahkan ini." Ia mengambil amplop besar dari dalam tas kulit lusuhnya. Senja membuka amplop itu. Isinya, sertifikat rumah, beberapa dokumen keuangan, dan surat warisan kecil milik Pras. "Apa maksudnya ini?" tanyanya datar. "Segalanya yang dulu milik kita, aku serahkan ke kamu. Aku sudah kosong, Senja. Hidupku bukan lagi milik siapa-siapa. Setidaknya, biar ini jadi penutup cerita yang benar." Senja menatapnya lama. "Aku nggak butuh semua ini, Pras. Yang kuinginkan darimu sudah lama kutinggalkan. Penghargaan, pengakuan, bahkan pembalasan. Semua itu sudah tidak penting." Pras menatapnya. Matanya basah. "Aku cuma mau bilang, kamu menang, Senja. Bukan karena kamu membalas, tapi karena kamu mampu bertahan. Dan aku tumbang karena keserakahan dan kebodohanku sendiri." Senja berdiri. "Aku tidak datang ke dunia ini untuk menang atas siapapun, Pras. Aku hanya berjuang agar tidak kalah dari diriku sendiri." Ia melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia menoleh. "Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku sudah memaafkanmu. Tapi memaafkan bukan berarti mengizinkanmu masuk lagi dalam hidupku." Pras hanya bisa menunduk. Kata-kata itu seperti vonis yang ia terima dengan dada lapang. Setelah Pras pergi, Senja kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap bayangannya di kaca. Tak ada tangis, tak ada dendam. Yang tersisa hanya rasa lega. Penutupan sempurna atas luka lama. Malam harinya, ia menghadiri acara perayaan ulang tahun perusahaan. Semua tim hadir, termasuk Raka. Pria yang perlahan menjadi sosok yang membuat Senja merasa dihargai tanpa harus menjadi orang lain. Di tengah acara, Raka mendekatinya. Membawa 2 gelas minuman, ia menyodorkan satu ke Senja. "Untuk dirimu, yang luar biasa," ucapnya hangat. Senja tersenyum. "Kamu terlalu baik, Raka. Aku nggak berharap kamu langsung membuka hati untukku. Tapi kalau suatu hari nanti kamu siap, kamu tahu di mana bisa mencariku," ujar Raka pelan, tanpa tekanan. Senja menatapnya.
Aku tidak janji soal cinta, Raka. Tapi aku bisa janji satu hal. Aku akan hidup sepenuh hati mulai sekarang. Tanpa beban masa lalu. Raka mengangguk pelan. Lalu mereka menatap kembang api yang mulai meletup di langit malam. Warnanya memantul di mata Senja yang kini penuh harapan baru. Di saat itulah, Senja menyadari, dendam tak harus selalu diakhiri dengan kehancuran. Kadang, pembalasan terbaik adalah menjadi sosok yang lebih bahagia, lebih utuh, dan tidak lagi menoleh ke belakang. Karena hidup tidak sedang menunggu luka dibalas, tapi menunggu keberanian untuk sembuh dan melangkah maju. Matahari pagi menyinari lantai marmer kantor Senja Raya Group. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan, bercampur dengan suara dering telepon dan langkah-langkah cepat para karyawan yang sibuk. Suasana di kantor hari itu tak seperti biasanya. Lebih tegang, lebih sibuk. Senja tengah mempersiapkan perjalanan bisnis ke luar negeri untuk menjalin kerjasama dengan mitra dari sektor perhotelan. Duduk di kursi utamanya, Senja menatap map biru berisi profil perusahaan yang akan ia temui. Salah satu yang mencuri perhatiannya adalah Langit Emas Group, perusahaan properti ternama asal negeri seberang. Pemiliknya, Maya Kusumawardhani, adalah pengusaha wanita sukses yang telah membangun kerajaan bisnisnya dari nol. Namun yang membuat Senja sedikit terusik adalah satu nama di daftar Board of Director, Dr. Nanda Angkasa. Nama itu asing tapi terasa akrab. Ia membuka laptop, mencari informasi. Dan seketika, dadanya terasa dihantam ketika melihat wajah pria itu, mantan rekan bisnis ayah Pras. Wajahnya terpampang dalam beberapa berita lama, juga dalam sebuah artikel yang memuat kasus manipulasi laporan pajak dan pencucian uang yang melibatkan perusahaan tempat Pras bekerja dulu. Tidak mungkin, bisik Senja pelan. Jari-jarinya mengetik cepat, menggali lebih dalam. Artikel demi artikel menunjukkan bahwa Nanda pernah menghilang dari peredaran selama beberapa tahun setelah kasusnya mencuat. Tapi yang tak disangka, ia kini muncul kembali sebagai salah satu pengurus inti Langit Emas Group. Senja menyandarkan tubuh ke sandaran kursi. Jantungnya berdebar lebih cepat. Ada perasaan tak nyaman menyelinap. Ia merasa, ini bukan sekadar urusan bisnis biasa. Ada rahasia yang belum terkuak. Sesampainya di negara tujuan, Senja disambut hangat oleh tim Langit Emas. Mereka mengatur pertemuan makan malam di sebuah hotel mewah. Di sana, Senja akhirnya bertatap muka dengan Maya Kusumawardhani, wanita berusia matang, elegan, dengan sorot mata tajam. Mbak Senja, saya sudah lama mengikuti kiprah Anda. Anda bukan hanya inspirasi, tapi juga bukti bahwa wanita bisa bangkit meski pernah dihancurkan. Ucap Maya sambil menyodorkan tangan. Terima kasih, Bu Maya. Saya juga merasa terhormat bisa bekerja sama dengan perusahaan Anda. Balas Senja ramah, meski pikirannya masih terpecah. Selama makan malam, percakapan berjalan lancar. Namun ketika Maya pergi sejenak untuk menerima telepon, seseorang mendekati meja Senja. Senja, kita akhirnya bertemu. Suara itu berat, familiar, penuh makna. Senja mendongak. Di hadapannya berdiri Dr. Nanda Angkasa, dengan setelan jas rapi dan tatapan menusuk. Maaf, Anda masih ingat kasus penggelapan pajak 15 tahun lalu? Yang membuat ayah Pras harus menutup banyak cabang perusahaan keluarga. Ucap Nanda tiba-tiba. Senja membeku. Nanda duduk tanpa dipersilakan. Saya tidak datang untuk memperkeruh masa lalu. Tapi kamu perlu tahu, Widya bukan wanita biasa. Napas Senja tercekat. Ia menatap Nanda dengan penuh tanya. Maksud Anda? Widya itu anak angkat saya. Tapi dia dibesarkan dengan penuh kebohongan. Ia percaya bahwa Pras dan keluarganya menghancurkan hidup saya. Maka dari itu, dia membalas. Dia dekati Pras bukan karena cinta, tapi karena dendam. Dan kamu, Senja, hanya kolateral damage. Senja menggenggam ujung roknya erat-erat. Jadi, semua ini permainan yang sudah dirancang sejak lama. Nanda mengangguk. Widya adalah bidak yang diciptakan untuk membalas masa lalu saya. Tapi seiring waktu, dia bermain terlalu jauh.
Bahkan menyingkirkan saya dari perusahaan ini diam-diam lewat peralihan saham yang tak sah. Senja terdiam. Ada campuran kemarahan dan kengerian dalam benaknya. Bahwa selama ini ia mengira Widya hanyalah wanita perusak rumah tangga biasa. Tapi ternyata, lebih dalam, lebih licik, dan lebih berbahaya. Nanda menyodorkan sebuah flash disk. Di dalam sini, ada dokumen yang membuktikan bahwa Widya memanipulasi laporan internal Langit Emas. Gunakan jika kamu ingin membuka kedoknya di depan publik. Tapi hati-hati, Senja. Dia bukan orang yang akan diam saat posisinya diganggu. Senja menatap benda kecil itu. Ada keraguan, ada keberanian. Namun, satu hal yang pasti, ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi lagi. Ini tentang kebenaran yang harus diungkap. Kembali ke hotel, Senja duduk di depan laptop, menancapkan flash disk itu dan membuka satu persatu dokumennya. File demi file memperlihatkan grafik keuangan, transfer mencurigakan, dan korespondensi rahasia antara Widya dan beberapa pihak luar negeri. Air matanya mengalir pelan. Bukan karena takut, tapi karena terkejut. Ternyata ini semua jauh lebih besar dari luka hati. Bisiknya lirih. Ia menghubungi Raka lewat video call. Raka, aku butuh bantuan. Kita nggak bisa diam. Widya bukan hanya perusak rumah tangga. Dia musuh yang menyamar terlalu lama. Raka mendengarkan dengan serius. Aku bersamamu, Senja. Apapun yang terjadi. Dan malam itu, Senja menyadari satu hal. Balas dendamnya belum selesai. Bahkan baru saja naik level. Langit malam di kota Jakarta tampak muram, seperti menyimpan beban yang belum terucap. Di lantai tertinggi gedung Senja Raya Group, ruang kerja Senja diterangi hanya oleh lampu meja. Di hadapannya, layar laptop menyala dengan tumpukan data dari flash disk pemberian Nanda. Dokumen demi dokumen dibaca ulang, dicermati, disusun kembali dalam alur yang sistematis. Kini bukan lagi soal emosi atau harga diri. Ini tentang sebuah kejahatan terencana yang selama ini bersembunyi di balik wajah manis seorang wanita. Widya. Nama itu kini tak hanya memantik rasa sakit, tetapi juga memunculkan kengerian tersendiri. Senja tak menyangka, luka hatinya selama ini hanyalah permukaan dari rencana balas dendam yang disiapkan begitu matang. Dalam diam, Widya menyusup ke keluarga Pras, memperalat suaminya, lalu mencoba menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya, termasuk Senja. Dan malam itu, satu panggilan telepon masuk ke ponselnya. Senja? Suara lembut namun asing terdengar dari seberang. Aku Lila, sahabat almarhumah ibumu. Aku tahu ini tiba-tiba, tapi aku harus bicara. Ada hal penting soal keluargamu. Soal Pras. Senja terdiam sejenak. Ia menarik napas panjang. Kita bisa bertemu besok. Di sebuah kedai sederhana di pinggir kota, Senja menatap wajah wanita paruh-baya dengan rambut digelung rapi. Lila. Matanya berkaca-kaca saat melihat Senja, seolah menyimpan beban selama bertahun-tahun. Aku tahu kamu pasti heran kenapa aku muncul sekarang. Lila memulai, suaranya pelan. Tapi aku nggak bisa terus diam. Senja mengangguk, memberi isyarat agar ia melanjutkan. Kamu tahu nggak, dulu sebelum kamu lahir, ibumu sempat dilamar oleh seseorang. Namanya Raditya. Senja mengerutkan kening. Aku belum pernah dengar nama itu. Dia adalah saudara tirinya Pras. Mereka memang satu ayah beda ibu. Dan Raditya sebenarnya adalah cinta pertama ibumu. Tapi hubungan mereka ditentang habis-habisan oleh keluarga Pras. Senja terdiam. Matanya mulai berkabut. Ia merasa seperti membuka lembaran yang seharusnya tak perlu dibaca lagi. Raditya bukan orang sembarangan. Ia cerdas, berani, dan punya tekad besar. Tapi karena satu insiden yang direkayasa, dia difitnah telah menjual informasi perusahaan ayahnya sendiri. Padahal, itu ulah ibu kandung Pras. Senja mencengkeram cangkirnya erat-erat. Tangannya bergetar. Ibumu patah hati. Ia lalu menikah dengan ayahmu. Tapi sampai akhir hayatnya, dia masih menyimpan semua surat-surat Raditya, dan satu catatan penting yang tak pernah ia buka.
Lila menyodorkan sebuah map usang. Ini, surat yang tak pernah dikirim. Catatan tentang siapa sebenarnya Pras dan keluarganya. Termasuk rencana mereka untuk menguasai perusahaanmu sejak dulu. Senja membuka map itu. Surat pertama bertanggal lama, dengan tulisan tangan yang penuh luka. Ia membaca perlahan, dan setiap kalimatnya terasa seperti hantaman. Di dalamnya, Raditya menulis bahwa keluarga Pras menyusun strategi jauh hari, bahkan memetakan siapa yang harus dinikahi, siapa yang harus dijatuhkan, dan siapa yang harus dikorbankan. Dan Senja adalah bagian dari rencana itu. Air mata mengalir di pipinya. Ia merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan. Jadi selama ini, aku hanya pion. Cuma alat untuk membungkus warisan ibuku agar tetap dalam kendali keluarga Pras. Lila mengangguk pelan. Dan Widya? Dia tahu semua ini. Karena Raditya, ayah angkatnya, meninggal dalam kecelakaan misterius. Dia yakin, keluarga Pras ada di baliknya. Senja memejamkan mata. Amarah dan luka menyatu dalam dada. Apa yang awalnya ia pikir sebagai pengkhianatan seorang suami, kini berubah menjadi pusaran dendam antar keluarga yang diwariskan turun-temurun. Kembali ke kantor, Senja memanggil Raka. Di hadapannya kini terhampar dua pilihan, membongkar semua ke publik, atau menunggu saat yang lebih tepat. Raka, ucap Senja pelan, kita akan adakan konferensi pers. Tapi bukan hanya soal perselingkuhan Pras. Aku mau buka semua kebusukan ini, dari awal sampai akhir. Raka menatapnya serius. Kamu siap hadapi semua risikonya? Ini bukan cuma soal harga diri, tapi soal bisnis, hukum, bahkan keselamatan. Senja tersenyum lirih. Justru karena itu, kalau aku diam, aku sama buruknya dengan mereka. Aku bukan korban. Aku pelurunya. Ia kemudian menelpon Nanda. Terima kasih atas flash disk itu. Tapi aku juga perlu bantuanmu. Aku akan membongkar semuanya, termasuk keterlibatan Widya dan koneksi gelapnya dengan investor luar negeri. Nanda menghela napas berat. Kamu benar-benar nekat. Tapi aku kagum. Pagi harinya, dunia bisnis tanah air diguncang oleh pengumuman tak terduga. Senja menggelar konferensi pers terbuka, menyiarkan semua bukti yang dimilikinya. Ia memaparkan manipulasi laporan keuangan Langit Emas Group, keterlibatan Widya, serta koneksi masa lalu keluarga Pras yang menimbulkan kerugian besar pada masa lalu perusahaan milik ibunya. Ruangan itu hening. Para wartawan mencatat dengan tergesa-gesa. Kilatan kamera tak berhenti. Dan di saat semua mata tertuju pada Senja, pintu belakang terbuka. Widya muncul. Dengan wajah pucat, senyum sinis, dan sepasang mata yang tak lagi bersinar. Ia menatap Senja dengan penuh kebencian. Kamu pikir kamu sudah menang? Senja berdiri tegak. Aku nggak ingin menang. Aku cuma ingin menghentikan kebohongan yang terlalu lama hidup di antara kita. Widya tertawa lirih. Kamu bukan siapa-siapa tanpa nama besar ibumu. Tanpa warisan. Kamu cuma perempuan yang dibuang suaminya. Benar, jawab Senja tegas. Tapi hari ini, aku berdiri bukan atas nama warisan siapapun. Aku berdiri karena aku memilih melawan. Dan saat itu, layar besar di belakangnya menyala, menayangkan cuplikan wawancara diam-diam antara Widya dan seorang pengusaha asing, lengkap dengan bukti transfer dana haram yang selama ini disembunyikan. Para wartawan bergemuruh. Beberapa aparat mulai masuk ruangan. Widya menoleh. Wajahnya pias. Ia berusaha melarikan diri, namun langkahnya terhenti oleh seseorang yang berdiri di ambang pintu. Pras, dengan wajah kelam dan mata penuh amarah, Pras berjalan perlahan ke arah Widya. Kamu sudah menghancurkan semuanya. Ucapnya dengan suara bergetar. Termasuk aku. Widya berbisik pelan. Justru aku menyelamatkanmu dari keluarga busukmu sendiri. Namun semuanya sudah terlambat. Hujan turun deras malam itu, seolah menjadi tirai penutup dari panggung besar yang baru saja ditampilkan kepada dunia. Gedung Senja Raya Group masih terang benderang meski jarum jam hampir menyentuh tengah malam. Di lantai tertinggi, Senja berdiri menghadap jendela besar,
memandangi kelap-kelip lampu kota yang basah kuyup oleh air. Namun pikirannya tak lagi tertambat pada dendam, kekuasaan, atau luka. Ia hanya diam, merenung. Di belakangnya, Raka mengetuk pintu lalu masuk tanpa suara. Di tangannya, ia membawa berkas akhir hasil investigasi yang sudah diserahkan kepada pihak berwenang. Widya ditahan. Pras mengundurkan diri dari seluruh jabatan dan memutuskan untuk pergi ke luar negeri sementara waktu. Dan Langit Emas Group kini resmi dinyatakan bangkrut setelah penyalahgunaan dana besar-besaran terbongkar. Semua sudah beres, ucap Raka. Suaranya lembut. Tapi kamu belum juga pulang. Senja menoleh. Matanya terlihat lelah. Tapi ada ketenangan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Aku cuma ingin menikmati malam terakhir sebelum semuanya berubah. Segalanya sudah berubah sejak kamu memutuskan untuk melawan, jawab Raka pelan. Tapi, aku tahu, hatimu belum benar-benar sembuh. Senja tersenyum tipis. Luka seperti ini nggak sembuh dalam semalam, Rak. Tapi setidaknya sekarang aku tahu, aku nggak hidup di tengah kebohongan lagi. Raka duduk di kursi seberang, membuka map di tangannya. Ada satu hal terakhir yang mungkin ingin kamu tahu. Ia menyodorkan satu foto tua, lusuh, bergaris kuning di pinggirnya. Di dalamnya tampak seorang pria muda dengan senyum hangat dan mata teduh. Di sisi kirinya berdiri seorang perempuan yang sangat mirip dengan Senja, ibunya. Itu Raditya, kan? Tanya Senja pelan. Iya. Tapi yang mengejutkan, dia ternyata menyimpan tabungan investasi atas nama ibumu. Jumlahnya sangat besar. Dan dalam surat wasiat yang baru ditemukan, dia menyatakan bahwa jika sesuatu terjadi padanya, dana itu harus diberikan kepada anak dari wanita yang paling dia cintai. Senja membekukan napas. Artinya? Iya. Raka mengangguk. Kamu. Di tengah kehancuran yang ia alami, pengkhianatan, fitnah, perang harga diri dan kebenaran, ternyata masih ada cinta yang diam-diam menjaganya dari kejauhan. Bukan cinta seorang suami, bukan pula kasih dari teman, melainkan warisan perasaan tulus dari seseorang yang pernah mengisi hidup ibunya. Dan untuk pertama kalinya, Senja menangis. Bukan karena kecewa, tapi karena hatinya akhirnya menemukan titik pulang. Beberapa bulan kemudian, Senja duduk di taman belakang rumah kecil yang ia beli di pinggiran kota. Rumah itu tak megah, jauh dari hiruk-pikuk pusat bisnis, tapi terasa jauh lebih hidup. Di pangkuannya, seorang anak kecil tertawa renyah, anak perempuan yang ditinggal oleh ibunya, Widya, dan oleh ayahnya, Pras, yang kini tengah menjalani proses hukum. Senja memilih mengadopsi bocah itu. Bukan karena iba, tapi karena ia ingin memutus lingkaran dendam. Aku kasih nama kamu, Raya, bisik Senja saat pertama kali menimangnya. Karena kamulah awal dari langkah baru. Bukan bayang-bayang masa lalu. Kini, setiap pagi, Senja bukan lagi duduk di balik meja besar perusahaan. Ia mengajar di sebuah pusat komunitas untuk anak-anak perempuan yang kehilangan keluarga karena kekerasan dan pengkhianatan. Ia membagikan kisahnya bukan untuk membanggakan keberhasilan balas dendam, melainkan sebagai peringatan. Jangan pernah membiarkan luka menjelma menjadi racun. Dan Raka? Ia masih ada di samping Senja. Tapi kali ini, bukan sebagai bawahan. Bukan pula sebagai penolong yang mendadak jadi pahlawan. Mereka hanya dua manusia yang sama-sama terluka, dan memutuskan untuk sembuh bersama. Malam itu, saat langit kembali tenang, Senja berdiri di teras rumah mungilnya, menatap bintang yang jarang muncul di langit kota. Raya tertidur di kamarnya, memeluk boneka beruang coklat kesayangannya. Jadi ini akhirnya? Bisik Senja pada dirinya sendiri. Tidak ada yang menjawab. Tapi dalam hening itu, ia tahu, bukan. Ini bukan akhir. Ini adalah awal. Awal dari hidup baru tanpa dendam, tanpa kebohongan, dan tanpa ketakutan.